Sehingga bisa kita lihat perjuangan dan peristiwa yang terjadi pada masa itu adalah para pejuang membumi hanguskan ladang minyak dan kota Pangkalan Branda untuk mencegah Belanda menguasai aset tersebut. Selanjutnya teman-teman, adapun Kesultanan Langkat pada masa itu, yang pertama itu ada Sultan Haji Musa Al-Mahad Aisyah pada periode 1865 sampai 1892. Yang kedua ada Sultan Tengku Abdul Jail Rahmat Syah pada periode 1893 sampai 1927. Yang ketiga ada Sultan Mahmud pada periode 1927 sampai 1945. Selanjutnya teman-teman, tahukah kalian awal dari sejarah dan peristiwa Pangkalan Brandan ini? Adanya Aceh yang merasa tidak senang dan tidak suka dengan bangsa Portugis yang ingin mengambil rempah-rempah datang ke Aceh. Selanjutnya, mulailah diketahui bahwa Kabupaten Langkat adalah satu daerah di Sumatera Utara yang mempunyai tambang minyak yang dikelola oleh Pertamina di Kota Pangkal Branda yang menghasilkan kapasitas CPU atau MBCD, kemudian kapasitas CD2 atau MBCD, kemudian yang ketiga aspal di Pangkalan Susu. Lalu di samping itu banyak pertambangan minyak di Kabupaten Langkat yang terdapat industri gula yang dikelola oleh PT P9 Kuala Madu, serta banyak bahan-bahan tambang yang belum dikelola seperti kolter, piston, dan lain-lainnya. Selanjutnya teman-teman, ada seorang juragan tembakau di Sumatera Timur, Aiko,
James Jicker yang berkeliling memeriksa kebunnya di kawasan Pangkalan Belanda. Namun, saat itu siang menjelang sore, turunlah hujan dan James berteduh di barak bekas penimbunan tembakau. Seorang mandor kebun lokal pun menyalakan sebuah obor sebagai penerang karena hari mulai gelap. James mengira bahwa api yang berasal dari obor itu dari sebuah kayu damar karena apinya begitu bagus. Namun, dugaan James salah. Ternyata si mandor kebun membuat obor dari tanah liat dari sebuah hubungan. Karena mendapat modal dari kawannya di Belanda, usaha James berlanjut hingga 1883. Dia menerima konvensi atas lahan dari Sultan Langkat. Tak menunggu lama, James langsung melakukan pengeboran di sumur Telaga Tunggal kedalaman 121 meter. Sehingga Pangkalan Berandan menempatkan memiliki produktivitas kilang minyak yang terbesar di Sumatera. Hingga 1920-an, situasi ini mengalami perubahan menjelang kedatangan tentara Jepang. Namun, situasi pun mulai berubah setelah Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka para buruh minyak di Pangkalan Berandan mengira setelah Indonesia merdeka, ladang minyak menjadi milik Indonesia. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Belanda menjajah kembali dan mengincar untuk masuk bahan bakar dalam operasi militer setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga pada tanggal 13 Agustus 1947 itulah diambil keputusan untuk memusnahkan tambang minyak daripada jatuh kembali ke tangan Belanda. Tepat pada pukul 3 pagi, bunyi sirene panjang mendahulukan ledakan hebat yang terjadi di tangki-tangki minyak Pangkalan Beranda. Api itu merambat ke kilang penyulingan gedung-gedung hingga pelabuhan. Tak tanggung-tanggung 7 hari api melalap ladang minyak dan kota Pangkalan Beranda. Tentara Belanda pun koncar-kancir dan mereka membatalkan niat untuk menguasai Pangkalan Beranda tersebut. Pangkalan Beranda terbakar hangus sehingga menjadi debu, hingga saksi sejarah akan kegagahan keberanian rakyat, perjuangan yang bahu-membahu bergandengan tangan dengan tentara Indonesia yang tidak ingin milik mereka dikuasai oleh para penjajah.